Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap banget. Kak, salah satu pemain Chelsea itu kan ada Branislav Ivanovic. Betul. Ya. Kalau pandangan Alika soal Ivanovic gimana, Kak? Kalau saya selalu yang diingat dari Ivanovic ini adalah chemistry-nya dengan pemain di Chelsea tuh bagus banget Iya, gitu. Maksudnya suasana di ruang ganti tuh kayaknya baik-baik aja. Karena kalau ada lihat tahu ada yang meme terkenal tuh yang Ivanovic, Hazard, Terry. Iya, ada Terry. Ivanovicnya ngomong apa, yang lain ketawa. Walaupun ya pada akhirnya didubbing jadi aneh-aneh. Tapi maksudnya itu menggambarkan kalau situasi di waktu di Chelsea itu bagus. Lagi gitu. bagus, maksudnya ya? di belakang layar tuh hubungannya juga bagus sama orang. Dan belum lagi emang kalau skill mungkin so-so lah. Tapi ada golnya paling penentu waktu itu di Champion melawan Napoli tuh. Dan itu kalau buat back kan jarang. Tapi dia punya tembakan yang lumayan kenceng juga lah, roket. Jadi ya lumayan salah satu yang akan dikenang lah. Dikenang ya. Buat penggemar Chelsea. Nah, kalau di segmen ketiga ini kita akan membahas 9 alasan mengapa Ivanovic ini dicintai oleh para penggemar Chelsea. Betul. Jadi Chelsea mendatangkan Ivanovic dari Lokomotiv Moskow pada 15 Januari 2008. Betul. Karena namanya belum terdengar, dia ini cuma dihargai 9 juta pound. Murah banget. Dan itu akan menjadi 9 juta pound terbaik yang pernah dikeluarkan oleh The Blues. Betul. Ivanovic sendiri menjalani karir selama 9 musim di Stamford Bridge. Dan ada sejumlah momen yang membuatnya dicintai oleh para penggemar Chelsea. Dan inilah alasannya. Iya. 9 tahun itu adalah 9 trofi bagi Ivanovic. Jadi apa yang sudah diberikan Ivanovic selama 9 tahun masa baik timnya ini adalah ya tadi dia mempersamakan 9 trofi utama, yakni 3 gelar Premier League, 3 piala FA, 1 piala Liga dan 1 Liga Champions, dan satu lagi terakhir Europa League. Europa League. Ivanovic mungkin gak selalu mencetak gol kemenangan, tapi perannya di lini belakang itu sangat penting. Nah, sepanjang 9 tahun itu, ia 2 kali masuk ke dalam Premier League Team of the Season. Betul. Dan di final Europa League, ia pun mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik. Nah, berikutnya nih, kalau tadi kan alasannya dicintai karena fans. Iya, fans. Tapi emang dicintainya karena dia dibenci oleh lawan mainnya. Jadi Ivanovic ini adalah tipe pemain yang akan dibenci oleh fans lawan karena permainannya yang biasanya keras dan sedikit kotor. Namun kehadirannya akan dicintai ya oleh fans klubnya sendiri tentu saja. Soalnya dialah yang akan maju paling depan ketika timnya dirugikan atau rekannya dihajar lawan. Jadi yang kayak tipe pemain pasang badan gitu loh. Yang jadi provokasi biar kebawa emosi lawannya. Emosi mungkin kalau di Indonesia kayak Hamka Hamzah. Betul. Itu kan kita nggak suka sama dia, tapi kita tuh butuh gitu pemain kayak gitu yang bisa memancing emosi lawan. Nah, selanjutnya ada tahu cara mencetak gol. Betul. Meski berposisi sebagai bek, tapi Ivanovic ini tahu caranya mencetak gol. Betul. Ia mampu memosisikan diri dengan tepat di waktu yang tepat. Sepanjang karirnya bersama The Blues, ia selalu mencetak gol di setiap musimnya. Keren. Golnya bahkan mencapai 34 gol di semua kompetisi. Banyak banget ya. Betul. Nah, yang paling memorable ada 2 gol versus Liverpool waktu itu. Jadi di awal karirnya bersama Chelsea, si Ivanovic ini membutuhkan tentunya penyesuaian. Ia tidak langsung menjadi pemain inti. Sampai akhirnya ada satu momen pada musim 2008-2009, tepatnya di perempat final Liga Champions, menghadapi Liverpool. Nah, dalam laga yang digelar di Anfield tersebut, Liverpool sempat unggul 1-0. Ivanovic lalu mencetak gol pertama untuk Chelsea pada menit ke-39 dan gol keduanya di menit ke-62. Selepas itu, Didier Drogba menambah keunggulan untuk Chelsea menjadi 3-1. Di leg kedua, pertandingan ini berakhir 4-sama. Yang artinya Chelsea ini lolos dengan agregat 7-5. Nah, tanpa 2 gol Ivanovic, Chelsea akan tersingkir karena kalah gol tanda. Iya, jadi 5-sama itunya. Jadi berikutnya ada perayaan gol yang penuh gairah. Jadi setiap gol yang dicetak Ivanovic kerap disertai dengan perayaan gol yang penuh gairah. Salah satunya dengan meluncur di atas rumput. Yang mana sebenarnya ini tuh sebenarnya tidak aneh kalau pemainnya punya postur yang bagus. Tapi karena Ivanovic ini bertumbuh agak tinggi dan agak gempal sebenarnya. Jadi ya aneh aja melihat satu pemain berselancar kayak gitu tuh. Nah, ini yang omongin tadi itu diketahuin Eden Hazard. Dalam sebuah promosi organisasi Human Appeal, sejumlah pemain Chelsea berdiri mendampingi sang kapten itu John Terry, dan Terry pun bilang, "Please support Human Appeal." Ivanovic yang berdiri di sebelahnya lantas melanjutkan, "Please support humanappeal.org.uk." Ready, go. Please support Human Appeal. Please support humanappeal.org.uk.
Itu ada prompternya kayaknya, Ada tinggal baca prompternya, aja tinggal sebenarnya. baca. Nah, belum selesai ia bicara, Eden Hazard ini tidak bisa menahan ketawaannya. Rekan-rekannya yang lain pun sampai terpingkal-pingkal karena aksen bahasa Ivanovic yang kaku. Ivanovic sendiri cuma bisa berdiri dengan gestur tak paham mengapa mereka bertanya. Dia kan bingung tuh. Video ini kerap diedit dan diganti kata-katanya tadi. Ya, Karena itu salah satunya ini. Menurutmu tim tim apa? London mana yang paling jago? Arsenal. In my opinion Arsenal, terus diketahui kayak gitu. Nah, Ivanovic ini adalah bek kanan yang memukau. Betul. Ivanovic awalnya direkrut sebagai bek tengah. Namun saat itu ia bukanlah pilihan utama. Yep. Lalu Jose Bosingwa cedera dan Ivanovic diminta menggantikan posisinya di bek kanan dan hasilnya pun luar biasa. Sejak 12 November 2008, Ivanovic hampir selalu dipercaya mengisi pos bek kanan dan menjadikannya sebagai salah satu bek kanan terbaik di Premier League selama bertahun-tahun. Soalnya ada momen saat ia diberi berita buruk di siaran langsung televisi. Ivanovic kala itu tengah diwawancarai bersama Ashley Cole oleh reporter Sky Sport, Geoff Shrift. Kala itu Chelsea baru saja mengalahkan Barcelona dengan agregat 3-2 di semifinal. Mereka pun akan menghadapi Bayern Munchen di Wembley. Tuh, di laga itu Ivanovic diberi kartu kuning oleh wasit. Sialnya ia lupa kalau dirinya juga pernah mendapat kartu kuning di fase gugur, yang mana ia akan hasil tidak akan main di final karena akumulasi kartu. Nah, dalam wawancara yang awalnya penuh sukacita tersebut, si Shrift ini bertanya, apakah Anda diberi kartu usai penalti? Yep. Terus Ivanovic bilang, iya, aku diberi kartu. Terus Shrift lagi bilang, tahukah kamu kalau itu berarti kamu tidak akan main di final? Ivanovic pun langsung menjawab, ya. Yeah, I booked. You know that means you're out of the final now. Yeah, I don't know. But Unfortunately, that means you don't play in the final. fortunately. Tapi dia agak ngegoyang sedikit. Oh, langsung kepikiran. Dia langsung pikir, I don't know. Terus si Shrift menjelaskan lagi, sayangnya itu artinya kamu tidak akan main di final gitu. Dari situ terlihat wajah Ivanovic yang aslinya penuh sukacita menjadi kaget karena berita buruk tersebut. Antara emang polos atau emang bodoh aja. Jadi emang gak pernah tahu aturan kayaknya. Yang berikutnya ini ada digigit Suarez. Ya, ini paling terkenal mungkin. Karena korban salah satu gigitan si Suarez ini Dan adalah ini apa ya, gigitan awal Suarez yang paling terkenal. Iya gitu. betul. Sebenarnya kan kalau misalnya masalah Suarez ini masalahnya sama waktu itu paling ini mah Evra. Jadi rasis. betul. Jadi ya kalau mau gigit ya lawan yang sepadan lah gitu. Iya. Ini tapi emang pada 21 April 2013 Ivanovic ini digigit oleh Luis Suarez. Namun gigitan tersebut tak membuat Suarez mendapatkan kartu merah. Ia bahkan mencetak gol penyama kedudukan di akhir laga. Ini yang membuat orang-orang mungkin kesal sama Suareznya dan jadi kayak membela Ivanovic gitu. Meski demikian, setelah melalui penelusuran, Suarez ini dilarang tampil di 10 pertandingan oleh si FA. Ivanovic sendiri tidak menuntut Suarez secara hukum. Awalnya ia tidak menerima permintaan maaf, tapi setelah kepalanya dingin, Ivanovic pun memaafkan Suarez. Itu juga mungkin udah dicek. Oh ternyata gak rabies. Jadi ya udahlah. Aman. Kalau misalnya gigitannya ada gigitan zombie kan gitu, berbahaya kan pasti langsung ya. Ada dan itulah mungkin alasan kenapa si Ivanovic ini begitu dicintai oleh para mungkin pemain emang Chelsea. karena personalitinya juga bagus gitu di luar lapangan. Itu tadi ya kayak bahasan kita soal apa ya? Aduh, Banyak ada lah tadi ya. Arsenal sama Tottenham dong, sama Tottenham, Chelsea. Iya, dan Chelsea juga. Terus Ivanovic juga ya. Iya. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program seru untuk Anda hanya di channel Siapa Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam suntik rabies. Jangan lupa vaksin. Jangan lupa. Hidup Erick Thohir. Hey.